Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini Teror Sang Penunggu akan berkisah tentang sebuah legenda dari Pulau Kalimantan yang berjudul Legenda Batu Menangis. Legenda Batu Menangis merupakan cerita rakyat Kalimantan yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita rakyat Batu Menangis juga memiliki beberapa versi yang sudah tersebar di internet. Namun sebelum lanjut silakan subscribe dulu ya biar kalian tidak ketinggalan episode-episode Teror Sang Penunggu selanjutnya. Dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, hiduplah seorang janda miskin bersama anak perempuannya. Anak dari janda tersebut sangat cantik jelita. Ia selalu membanggakan kecantikan yang ia miliki. Namun, kecantikannya tidak sama dengan sifat yang ia miliki. Ia sangat pemalas dan tidak pernah membantu ibunya. Selain pemalas, ia juga sangat manja. Segala sesuatu yang ia inginkan harus dituruti, tanpa berpikir keadaan mereka yang miskin, dan ibu yang harus banting tulang meskipun sering sakit-sakitan. Setiap ibunya mengajaknya ke sawah, ia selalu menolak. Suatu hari, ibunya mengajak anaknya berbelanja ke pasar. Jarak pasar dari rumah mereka sangat jauh. Untuk sampai ke pasar mereka harus berjalan kaki. Karena gengsi berjalan beriringan dengan ibunya, putrinya pun berjalan di depan ibunya serta memakai baju yang sangat bagus. Semua orang yang melihatnya langsung terpesona dan mengagumi kecantikannya, sedangkan ibunya berjalan di belakang membawa keranjang belanjaan, berpakaian sangat dekil layaknya pembantu. Karena letak rumah mereka yang jauh dari masyarakat, kehidupan mereka tidak ada satu orang pun yang tahu. Akhirnya, mereka memasuki ke dalam desa, semua mata tertuju kepada kecantikan putri dari janda tersebut. Banyak pemuda yang menghampirinya dan memandang wajahnya. Namun, penduduk desa pun sangat penasaran, siapa perempuan tua di belakangnya tersebut. "Hai, gadis cantik, siapakah perempuan tua yang berada di belakangmu? Apakah dia ibumu?" tanya seorang pemuda. "Tentu saja bukan, ia hanya seorang pembantu," jawabnya dengan nada ketus. Sepanjang perjalanan setiap bertemu dengan penduduk desa, mereka selalu bertanya hal yang sama. Namun, ia terus menjawab bahwa ibunya adalah pembantunya. Bahkan ibunya sendiri ia perlakukan sebagai seorang pembantu. Pada awalnya, sang ibu masih bisa menahan diri, setiap kali mendengar jawaban dari putri kandungnya sendiri. Namun, mendengar berulang kali dan jawabannya itu sangat menyakitkan hatinya. Tiba-tiba sang ibu berhenti, dan duduk pinggir jalan sambil meneteskan air mata. "Bu, kenapa berhenti di tengah jalan? Ayo lanjutkan perjalanan," tanya putrinya heran. Beberapa kali ia bertanya, namun ibunya sama sekali tidak menjawab. Sang ibu malah menengadahkan kedua tangannya ke atas dan berdoa. Melihat hal aneh yang dilakukan ibunya, sang anak merasa kebingungan. "Ibu sedang apa sekarang?" bentak putrinya. Sang ibu tetap tidak menjawab, dan meneruskan doanya untuk menghukum putrinya sendiri. "Ya Tuhan, ampunilah hamba yang lemah ini. Maafkan hamba yang tidak bisa mendidik putri hamba sendiri, sehingga ia menjadi anak yang durhaka. Hukumlah anak durhaka ini." Begitulah doa si janda tua itu yang tak lain adalah ibu kandungnya yang sudah terlanjur sakit hati oleh perlakuan putri kandungnya sendiri. Lalu tiba-tiba, langit menjadi mendung dan gelap, petir mulai menyambar dan hujan pun turun perlahan-lahan. Gadis itu kebingungan seperti ada yang aneh pada hari itu, lalu perlahan tubuhnya berubah menjadi batu, kakinya mulai berubah menjadi batu. Ketika sudah mencapai setengah badan, gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Ia merasa ketakutan. "Ibu, tolong aku. Apa yang terjadi dengan kakiku? Ibu, maafkan aku janji akan menjadi anak yang baik, Bu," teriak putrinya ketakutan. Gadis tersebut terus menangis dan memohon. Namun, semuanya sudah terlambat, hukuman itu tidak dapat dihindari. Seluruh tubuhnya perlahan berubah menjadi batu. Gadis durhaka itu hanya menangis dan menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepalanya menjadi batu, sang ibu masih melihat air matanya yang keluar. Semua orang yang berada di sana menyaksikan peristiwa tersebut. Seluruh tubuh gadis itu berubah menjadi batu, layaknya sebuah patung. Sekalipun sudah menjadi batu, namun, melihat kedua matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, masyarakat sekitar menyebutnya dengan batu menangis.
batu menangis tersebut masih ada sampai sekarang. Pesan moral dari cerita rakyat legenda Batu Menangis adalah selalu hormati dan sayangilah kedua orang tuamu, karena kesuksesan dan kebahagiaanmu akan sangat tergantung dari doa kedua orang tuamu. Bagaimana menurut kalian sobat? Jika suka dengan kisah ini silakan like dan jangan lupa subscribe ya biar channel ini selalu update kisah-kisah legenda yang menghiasi Nusantara kita, Indonesia. Nantikan episode selanjutnya ya, tetap di Teror Sang Penunggu.